Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ya musarrif qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahlan wa sahlan wa marhaba kepada para thalibah as-sabiqunal awalun. Alhamdulillah, rasa syukur dan bahagia sekali kami pada malam hari ini karena Allah perkenankan kembali kami as-sabiqunal awalun untuk menjamu akhwat wa umahat semua di kajian rutin tematik kita bersama Al Ustadz Rajali Hafizahullah pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi, merahmati majelis kita bersama pada malam hari ini dan seterusnya. Hari ini kajian kita mengambil judul dosa menghinggapi setiap jiwa. Insya Allah di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Tafadolna untuk mengirimkan pertanyaan ke kolom chat atau bisa japri ke Ana pribadi atau ke admin lainnya. Tafadol. Baiklah, kepada Al Ustadz Rajali kami persilakan. Tafadol Mas Puro ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ayuhal ummah ayatuhal ummahat wat talibat rahimakunallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena taufiknya kita dapat bersama kembali dalam forum kajian ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, faedah ilmu, dan petunjuknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ummahat wa thalibat, kita selalu mengharapkan ya dalam setiap tema yang kita bahas pada kajian kita, kita selalu berharap mendapatkan faedah, pelajaran, dan bertambahnya keimanan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita membahas tema yakni dosa menghinggapi setiap jiwa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hakikat dosa itu adalah pelanggaran pada batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Dan dosa itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa menjadi beban ya, bagi setiap jiwa ya, bagi setiap pelakunya. Dalam kehidupan, dosa bisa menyebabkan datangnya kesialan, bisa menyebabkan datangnya bencana, musibah, ya, baik secara lahir maupun batin. Dosa juga bisa menyebabkan hati seorang menjadi keras, ya, hingga
bisa hilang darinya sensorik ya kepada kebaikan. Biasanya hati yang telah menjadi keras akan sulit baginya mendatangi kebaikan-kebaikan ya. Tapi dia selalu dituntun kepada kejahatan-kejahatan selanjutnya. Di alam kubur ya, kita sampai kepada kita beberapa riwayat ya, bahwa dosa di alam kubur ya akan menjadi penyebab siksaan ya. Dalam satu riwayat dua orang disiksa dengan dua penyebab ya, yakni tidak dibersihkannya dirinya dari percikan kencing dan dosa lisannya, yakni ghibah atau namimah. Kalau seseorang karena dosa tersebut ya sudah terkena siksaan, ya apatah lagi kalau dosa-dosa yang dia lakukan adalah dosa yang lebih besar dari kedua dosa tersebut ya. Dan di alam kubur ya, telah datang keyakinan kepada kita bahwa dosa itu akan menjelma menjadi seorang yang menakutkan ya. Menemani seorang yang telah terpenjara di alam kubur ya, yang kata Nabi rojulun qabihul wajahi ya. Seseorang yang wajahnya itu wajah yang menyeramkan ya, wajah yang buruk. Qabihus siap, dia memakai pakaian yang buruk ya, muntinur rih, memiliki aroma yang busuk ya. Sangat tidak menyenangkan ya. Dan dia mengaku sebagai seorang jelmaan dari amal-amal yang buruk. Inilah dosa-dosa. Tidak hanya sampai di situ, dosa tentunya menjadi beban bagi pelakunya ya, di mana pada hari kiamat dosa itu akan benar-benar ditampakkan ya. Akan benar-benar dibuka lembaran catatannya dan dia akan ditimbang. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Ya, pada hari itu, ya, pada hari kiamat itu, yasdurun nasu ashtata, manusia-manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Keadaannya berbeda-beda. Liyurau a'malahum, untuk menunjukkan pada mereka atas amal-amal yang mereka lakukan. Jadi seorang dibangkitkan berdasarkan amal-amalnya. Jika dominasi amalnya baik, maka dia dibangkitkan dalam keadaan yang baik ya. Terlihat menawan. Sebaliknya jika dia adalah hamba yang didominasi oleh dosa-dosa, maka dia dibangkitkan dalam keadaan yang mengerikan ya, menakutkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang dia mengerjakan amalan yang mithqal, beratnya dzarrah, seberat zarroh ya, zarroh itu adalah partikel terkecil ya. Sekalipun dia mengerjakan pekerjaan yang baik, amalan yang baik seberat zarroh itu ya, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan amalan yang buruk walaupun beratnya seberat partikel terkecil itu, maka dia akan melihat balasannya. Inilah akibat amal-amal. Wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Dia adalah api yang menyala-nyala. Ini semua adalah penggambaran kepada kita ya umahat, bahwa dosa-dosa itu adalah sesuatu yang menakutkan ya.
Bagi orang-orang yang beriman, dosa itu adalah sesuatu beban, ya, sesuatu beban. Ya. Orang-orang yang tidak memahami ini, bagi mereka dosa-dosa itu adalah hiburan, ya, menyenangkan, ya, menjadi teman sejati mereka dalam kehidupannya dari waktu ke waktunya. Ya. Tapi bagi orang beriman, dosa-dosa adalah menakutkan, ya, membebani, dan seharusnya menjadi renungan yang dalam. Nah, ummahat wa tholibat, ya, rahimakumullah, terkait dengan dosa, ya, tentunya kita mengetahui bahwa musuh bebuyutan manusia, ya, yakni iblis dan bala tentaranya, itu mempersiapkan diri mereka, ya, dari segala penjuru, ya. Karena iblis yang merupakan dedengkotnya seluruh kejahatan syaitan, ya, telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan manusia dalam jurang-jurang dosa, dan hal ini memang sudah dia buktikan, ya, di mana dia berhasil uh, memberikan tipu daya kepada bapak dan ibunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam, ya, sehingga kedua ibu bapak kita, ya, dikeluarkan dari surga. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya. Ya. Karena engkau telah menyesatkanku, atau karena engkau telah menetapkan aku tersesat, ya Allah, maka sungguh aku benar-benar akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya ini dari jalanmu yang lurus, ya. Kata para ulama, siratal mustaqim, ya, Islam, ya, atau petunjuk. Artinya iblis dan bala tentaranya tidak menginginkan, ya, seorang manusia pun untuk berada di jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Dan kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka, menggoda, ya, menjebak, ya, menjerumuskan mereka min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka, wala tajidu aktsarohum syakirin, ya. Engkau benar-benar tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, ya. Artinya mereka adalah hamba-hamba yang kufur. Nah, ummahat wa tholibat, rahmati Allah, maka renungkanlah sumpah iblis tersebut, ya, di mana dia menggoda, ingin menggoda, menjebak, ya, menjerumuskan manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, ya, alias dari segala penjuru. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, yang dimaksud syaitan datang dari arah depan adalah dalam urusan akhirat, ya, di mana seseorang yang digoda dari depan, maka orang ini akan dihembuskan oleh syaitan terkait dengan keraguan-raguannya terhadap akhirat. Dan ini banyak menimpa orang-orang kafir, ya. Bagi orang-orang yang beriman, seandainya dia pun tidak ragu terhadap keyakinan akan datangnya akhirat, ya, maka paling tidak dia menjadi lalai terhadap urusan akhirat itu. Bukankah kita termasuk hamba-hamba yang sering lalai dalam urusan akhirat? Bukankah banyak manusia, ya, yang memahami bahwa kematian itu akan datang, menyergapnya kapan saja, tetapi bagian ini adalah bagian yang selalu dilupakan banyak orang. Dari arah belakang, kata Ibnu Abbas, ini adalah urusan dunia, ya, di mana iblis akan menghembuskan rasa tamak kepada manusia, ya, tergopoh-gopoh terhadap dunia, sehingga melalaikan tujuan hidup mereka,
Dan ini paling banyak menimpa manusia, apalagi di zaman ini, ya, di zaman di mana manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, ya, menyepelekan akhirat, ya, menjauhi nasihat-nasihat agama, ya, bahkan mereka merasa terganggu dengan nasihat-nasihat itu. Bahkan seseorang yang sudah terjebak kepada ambisi dengan dunia, ya, perkara itu bisa merusak agamanya, ya, serusak-rusaknya, serusak-rusaknya. Orang yang praktikanlah orang-orang yang kehidupan, pikiran, upaya dia habiskan untuk mengejar dunia, sudah dipastikan agamanya rusak. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan betapa rusaknya agama seseorang karena dia eh, sangat berambisi terhadap harta, ya, kedudukan, kehormatan. Kata Nabi, "Madzibani ja'iani ursila ila ghanamin." Ya, tidaklah ada dua ekor serigala ja'iani yang lagi lapar, ursila ila ghanamin. Kemudian dua serigala ini dilepaskan kepada seekor kambing. Kita bisa bayangkan bagaimana dua ekor serigala yang sedang benar-benar lapar dilepaskan kepada seekor kambing. Apa yang mereka lakukan? Tentu akan segera menerkam, mencabik-cabik dan mengunyah-ngunyah daging kambing itu. Kata Nabi SAW, bi'afsadalaha min hirsil mar'i ala mali wasyarafi lidini. Maka kita yang melihat kambing yang dicabik-cabik oleh dua ekor serigala yang lapar ini, kan kita akan melihat bahwa tubuh kambing itu akan tercabik-cabik dan sedemikian rusaknya. Tapi kata Nabi SAW, rusaknya daging kambing yang dicabik-cabik oleh serigala itu masih lebih rendah dibandingkan rusaknya agama seseorang karena ambisinya terhadap harta dan kehormatan. Ya. Ummahat wa tholibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan, ya. Dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, kita selalu memperhatikan, ya, banyaknya manusia, bagaimana mereka berlomba-lomba dalam urusan harta dan bagaimana mereka berlomba-lomba dalam urusan kedudukan, ya. Di mana orang menjadikan capaian, ya, target untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti main-mainan saja, ya. Seperti permainan saja, ya. Mereka anggap kedudukan, ya, itu adalah anugerah besar, ya, untuk mendapatkan kehormatan dan sanjungan dari manusia. Mereka tidak memahami bahwa kepemimpinan, kedudukan itu adalah sesuatu yang berat yang ditanggung oleh setiap orang yang mengharapkannya pada hari kiamat, di mana orang akan menyesal dengan kedudukan itu. Tetapi di mana kebodohan merajalela, ya, setiap orang tidak bisa memahami makna amanah, maka mereka berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, ya, mengejar kedudukan, karir, ya, dalam kekuasaan, ya. Waliyadzubillah, ya, kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian. Dari arah kanan, kata Ibnu Abbas, ini adalah perkara kebaikan-kebaikan yang setan datang kepada setiap orang untuk menghalang-halangi kebaikan itu. Coba kalau urusan kebaikan-kebaikan, betapa beratnya seseorang untuk mendatanginya. Ya. Oleh karenanya, jika kita termasuk orang yang ada di dalam kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan, ya, termasuk diantaranya adalah adanya kita bersama di dalam majelis ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, maka ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memberikan taufik kepada kita, ya. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, ya. Dan tidak harus datang ujub, ya, karena kita merasa adalah orang yang diberi petunjuk. Kemudian dari arah kiri, ini adalah perkara kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, di mana setan datang
menghiasi kejahatan itu menjadi seolah-olah sesuatu yang indah, menyenangkan bagi setiap orang. Dan ini banyak sekali manusia terperangkap akan halnya. Oleh karenanya, umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seseorang itu bisa luput dari dosa. Dosa itu pasti menghinggapi setiap jiwa. Setiap hamba pasti pernah terjerumus ke dalam dosa. Bahkan pada perkara dosa-dosa besar. Mungkin saja di antara kita pernah mencuri, berzina, ada yang minum arak. Kalau laki-laki itu kebanyakan dosa yang dianggap tidak dosa bagi mereka adalah merokok, kemudian menggibah, berbohong, meninggalkan sholat, buka-bukaan aurat. Bahkan tidak sedikit orang terjebak dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umahat adalah dosa-dosa yang sangat berat bebannya, yang tidak mungkin bisa disembuhkan kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mau bertobat jika ia tidak memiliki pengetahuan yang memadai akan hal itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam hadits qudsi, Allah katakan, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau kau benar-benar memohon kepadaku, berharap kepadaku tentang dosa-dosamu itu, ghafartu ala ma kana fik. Niscaya aku akan ampunkan dosa-dosamu itu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balakta dzunubuka ananas sama. Seandainya kamu memiliki dosa yang dosamu itu sampai setinggi langit, summa istaghfartani, kemudian kau sadari itu dan minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, pasti aku akan ampuni dan aku nggak peduli walaupun dosamu itu setinggi langit. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi. Seandainya kamu ini memiliki dosa-dosa sepenuh bumi, tapi kamu mendatangiku, mendatangi artinya dengan penuh kesadaran bahwa dia punya dosa sepenuh bumi. Summa laqaitani la tusyrikubi. Dan kamu mendatangiku tidak membawa dosa-dosa syirik, la tusyrikabi syai'an, kamu tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan. Umat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Tuhan kita, Tuhan yang memiliki nama dan sifat Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, yang selalu memanggil-manggil hambanya untuk kembali kepadanya. Kita pasti selalu dikelilingi oleh jebakan syaitan. Apalagi kita saat ini hidup di zaman, apa sebutannya yang tepat, mungkin zaman super fitnah. Menu-menu dosa dengan mudah dikerjakan oleh setiap orang. Mungkin hanya urusan gadget saja, orang sudah nggak bisa selamat. Orang sudah nggak bisa selamat. Dari gadget saja, orang memiliki media sosial, buka HP, bahkan sekedar mau membuka aplikasi Quran pun bisa saja muncul hal-hal yang mengandung dosa. Apalagi
orang-orang yang dengan sengaja memanjakan dirinya dengan kesenangan hawa nafsu, ya. Sudah pasti dia bergumul dengan dosa. Maka ummahat wa tholibat, ya, tentunya kita berharap kita bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berharap dan kita selalu memohon ampunan kepadanya, ya, dengan penuh kesadaran bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa, ya. Perbedaannya hanya pada apakah seseorang menyengaja untuk mendatangi dosa-dosa atau seorang sudah berupaya untuk menghindari dosa-dosa tersebut, tetapi dia tetap saja eh, sesekali tergelincir. Orang yang beriman, dia tergelincir, dia menyadari akan hal ini, dan dia segera kembali kepada Robnya yang dia mengerti adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materi pada malam hari ini. Baiklah akhwat, apabila ada yang ingin bertanya, tafadolna untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ustadz, ana izin membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah benar salah satu faedah dari ayat kursi, Allah akan jaga kita dari depan, belakang, bawah, kiri, dan kanan? Itu yang pernah Ana mendengar. Tafadhol Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, ya. Saya nggak tahu. Tapi yang tersebut dalam riwayat, ya, ayat kursi dibaca di keadaan-keadaan tertentu, maka ada faedah yang didapatkan oleh seorang yang membacanya, ya. Ayat kursi dibaca setelah sholat, ya. Ayat kursi dibaca di zikir pagi dan petang, ya. Ayat kursi dibaca menjelang tidur, ya. Maka di antara faedahnya adalah seorang yang membaca ayat kursi di menjelang tidur, ya, dia tidak diganggu setan sampai subuhnya. Ayat kursi dibaca di waktu pagi dan petang, ya, tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali kematian, bahwa dia masuk ke dalam surga. Adapun ayat kursi bisa menjadi benteng seseorang dari arah depan belakang, ya, kanan kiri, maka saya belum pernah membacanya, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Bismillah izin bertanya Ustadz. Ustadz, banyak pengikut Dajjal adalah perempuan. Fitnah apa yang dibawa Dajjal sampai banyak wanita terjatuh ke dalam fitnah tersebut? Jazakallah khair Ustadz. Iya, wanita itu disebut fitnah juga, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa awal fitnah, ya, di kalangan Bani Israel itu adalah wanita, dan wanita juga menjadi fitnah-fitnah yang ditimpakan kepada beberapa orang nabi, ya. Di mana wanita adalah senjatanya syaitan untuk menjebak banyak laki-laki, ya. Sampai seorang, ya, sekaliber Al-Imam Sa'id Musayyib, ya, rahimahullah taala, beliau adalah pemuka tabi'in, ya, di mana beliau mengatakan, aku paling takut dengan wanita, dalam artian fitnah wanita, karena syaitan selalu menjadikan wanita sebagai jebakan, ya. Wanita ketika dia keluar rumah, maka dari arah depannya, ya, syaitan menjadikan seorang terfitnah, ya.
kemudian dari arah belakang juga demikian. Itulah sebabnya mengapa wanita dijaga sedemikian rupa ya, karena dia sendiri bisa terfitnah dan dia bisa menjadikan fitnah bagi orang lain ya. Wanita adalah satu keindahan ya, yang Allah ciptakan untuk pasangannya, tetapi wanita bisa membawa kehancuran bagi orang-orang yang terjebak dalam fitnahnya. Oleh karenanya, jika wanita dijadikan fitnah di antara fitnah yang didatangkan oleh Dajjal, maka ini adalah perkara yang uh, lazim ya, karena memang wanita dalam kehidupan pun ya benar-benar bisa menjadi fitnah. Oleh karenanya, di antara nasihat-nasihat para salaf ya terhadap para suami, yakni agar mereka berhati-hati terhadap fitnah yang bisa datang dari keluarganya. Ya, di antaranya adalah para istri. Ya. Para istri. Istri bisa menjadi ujian bagi suaminya dalam hal kecintaan yang berlebihan kepada istri bisa menyebabkan seorang suami terperosok dalam batasan-batasan yang diberikan Allah. Demikian juga wanita menjadi fitnah bagi lelaki ajnabi, ya, lelaki asing darinya, di mana keluarnya wanita bisa menyebabkan memunculkan syahwat bagi lelaki. Oleh karenanya, berbahagialah seorang wanita yang dia menyadari perkara ini sehingga dia menutup peluang-peluang ya, dia menjadi fitnah bagi orang lain ya, walaupun ini adalah perkara yang tidak mudah ya, tidak mudah. Wanita yang dia berupaya keberadaan dirinya memberikan kebaikan bagi orang lain dan tidak menjadi penyebab orang lain berdosa, maka ini adalah wanita-wanita yang terbaik ya, insya Allah. Allah Ta'ala alam. Tamam, jazakallah khair Ustadz. Ustadz, ini pertanyaannya cukup panjang Ustadz. Yang ketiga ini, bismillah. Bismillah Ustadz, mohon nasihatnya. Suami saya selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Adiknya sebentar lagi mau menikah dan alhamdulillah suami sudah memberikan uang setengah dari apa yang pihak pria kasih ke adik suami. Dan suami juga sudah menyekolahkan adiknya. Suami anak ada keinginan untuk pergi umroh karena merasa rindu dan ingin beribadah di sana. Karena suami belum pernah pergi ke Mekah. Tapi dihalangi oleh keluarganya dengan alasan adik mau menikah dan butuh biaya lebih. Dan bapaknya lagi butuh uang. Keadaannya, orang tua suami tinggal bersama kami, yang makan dan minumnya kami tanggung. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Mendahulukan pergi umroh atau memberikan uang tambahan kepada adik dan kepada orang tua yang kami sendiri tidak tahu untuk dipergunakan untuk apa? Jazakallah khair Ustadz. Iya, jadi ini perkara yang cukup dilematis ya. Tentunya bisa kita temukan semacam kesenjangan pengetahuan antara yang dirasakan oleh anak laki-laki dengan orang tua ya. Biasanya orang tua yang sudah memahami agama, dia memahami sisi kebaikan, ya tentunya biasanya mendukung rencana-rencana dari anaknya yang terkait dengan perkara ibadah. Namun jika ini dibenturkan, ya mana yang harus didahulukan, ya karena ini bukan perkara yang wajib, ya maka hendaklah lebih memperhatikan kebaikan yang bisa diberikan kepada
kedua orang tua. Eee, Bisa saja kebaikan yang diberikan kepada orang tua berupa memperhatikan apa yang mereka harapkan ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati mereka, lebih, eee, apa namanya, lebih lembut ya, maka diharapkan ya Allah memberikan pertolongan kepadanya untuk, hal-hal yang dia merasa, hilang kesempatannya. Jadi misalnya seorang anak yang telah memiliki pembiayaan yang cukup ya untuk pergi umroh, tetapi orang tua masih melarang karena alasan tertentu, maka tidak apa-apalah mengalah ya, mengalah untuk, menundanya dan mengeluarkan sebagian simpanannya untuk menyenangkan kedua orang tuanya ya. Sembari menjadikan ini wasilah, agar orang tuanya bisa dia, eee, ajak ya kepada perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan buat mereka, yakni, memahami agama. Kemudian dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia lakukan karena Allah memerintahkan seorang anak ya, utamanya anak laki-laki, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menyenangkan mereka, tidak menyakiti hati mereka ya. Ya berharap pada Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang dia keluarkan dan, ini juga jadi wasilah pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kedua orang tuanya ya. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan, eee, rasa bakti seorang anak kepada orang tuanya karena dia ya. Wallahu taala a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah BPJS itu memiliki akad yang sah? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih banyak. BPJS ini adalah perkara yang di dalamnya ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf dan ikhtilaf ini sepertinya tidak akan selesai ya, sampai waktu yang tidak bisa ditentukan ya. Di awal-awal fatwa tentang BPJS ini, bahwa BPJS itu ada, gharar di dalamnya, sesuatu yang tidak pasti dan mirip dengan, asuransi ya. Maka dalam fatwa tersebut, BPJS adalah suatu yang haram ya. Namun perkembangan selanjutnya BPJS memperbaiki, SOP-nya ya, mungkin mengumpulkan beberapa masukan ya, masukan dari majelis ulama misalnya, sehingga ada beberapa hal yang berubah darinya ya, seperti BPJS tidak pakai denda ya. BPJS itu akadnya adalah, ta'awun ya, saling menolong ya. Yang dalam hal ini ya, pendapat selanjutnya adalah bahwa BPJS halal karena, akadnya adalah ta'awun ya, saling tolong menolong. Oleh karenanya ini adalah perkara ikhtilaf yang kita nggak bisa memaksakan ya, seorang harus sama dengan, eee, pilihan kita. Jika kita termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan ya secara finansial, kemampuan yang baik dan tidak, memerlukan BPJS ya, yang selamat adalah nggak usah ikut ya, nggak usah ikut BPJS. Karena ini adalah perkara yang diperselisihkan. Allahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, apakah Allah akan menegur orang tua karena dosa-dosanya? Salah satunya melalui anaknya, misalnya anaknya yang bandel atau cacat. Jazakallah khair Ustadz. Iya, wallahu a'lam, anak yang bandel atau cacat apakah itu bagian dari
teguran Allah ya. Bisa saja ya, bisa saja ya, bisa juga tidak ya. Bisa saja, bisa juga tidak. Eee, kita pernah membaca riwayat ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ya, dia bersumpah ya bahwa dia akan istri-istrinya yang berjumlah 100 orang itu akan melahirkan pejuang-pejuang di jalan Allah ya. Semuanya akan melahirkan anak-anaknya. Dan Nabi Sulaiman tidak menutup kalimat sumpahnya itu dengan eh, kalimat insya Allah ya. Jika Allah menghendaki hal tersebut. Maka apa yang terjadi ya? Tidak lahir seorang pun dari anak ya yang dia ikrarkan tersebut ya, kecuali seorang anak yang hanya separuh badan ya. Alias tidak seorang pun akhirnya anak yang lahir sebagai pejuang di jalan Allah. Ya, kita bayangkan ya, seorang rasul seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang sumpahnya pun itu dinisbatkan kepada urusan yang mulia ya, yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia melakukan kesalahan yang kecil ya, yakni ya kesalahan itu sepertinya kecil, dia tidak sebutkan kalimat insya Allah ya, jika Allah menghendaki, maka hukumannya adalah tidak lahir seperti yang dia inginkan. Oleh karenanya, para ulama sering menghubungkan ya bahwa di antara hukuman dari dosa-dosa orang itu adalah ya bisa menimpa apa yang dia cintai ya, apa yang dia miliki ya. Termasuk di antaranya adalah anak ya. Walaupun beban ini tidak diberikan kepada anak, tapi itu adalah bagian ujian dari orang tuanya. Tetapi tidak bukan merupakan sebuah kemestian ya, bahwa jika lahir seorang anak cacat, maka dipastikan ini adalah dosa orang tuanya ya, karena itu adalah bagian ujian ya, bagian ujian. Bisa saja kita dapati orang-orang kafir, orang-orang yang eh, tidak mengenal kebaikan kecuali dosa-dosa, tetapi keturunannya bagus-bagus semua. Bagaimana orang-orang kafir di benua Eropa misalnya? Ya mereka sampai mati, mereka punya anak-anak yang banyak, anak-anak yang cakep-cakep, bentuk fisiknya, cerdas-cerdas, akalnya. Padahal mereka adalah musyrikin, ya, kafirin. Karenanya tidak menjadi sebuah kemestian, ya, jangan sampai kita mengklaim orang yang punya anak cacat, nah ini pasti dosa-dosa dia ya, belum tentu ya. Karena sesungguhnya ujian-ujian itu bisa saja menghampiri orang-orang mulia. Ya. Mana Rasulullah SAW pun punya anak meninggal semua, banyak meninggal di waktu kecil-kecil ya, di waktu kecil-kecil. Bahkan anak laki-lakinya dari Maria Al-Qibtiyah ya, Ibrahim ya, meninggal di usia sekitar 2 tahun yang menyebabkan Rasulullah menangis sedih ya. Tentu ini bukan karena balasan dari kejahatan, tetapi karena ujian ya, meningkatkan derajat dan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Di dalam beramal, kita sering sekali tidak sengaja untuk ria, lalu cepat-cepat beristighfar. Apakah Allah mengampuni? Seperti misalnya, pada awalnya niat kita ikhlas, tapi seiring waktu karena pujian timbul bangga terhadap diri sendiri. Tolong nasihatnya Ustadz. Ana pernah mendengar, Muslim yang baik tidak akan memuji saudaranya karena takut saudaranya jatuh ke dalam keriaan. Jazakallah khair Ustadz. Iya, bab ria ya, perkara ria ini adalah perkara besar ya, walaupun dia disebut syirkul asgor ya, kesyirikan yang kecil, tapi bukan berarti dia bermakna dosa kecil ya. Jadi syirkul asgor ya, kesyirikan yang kecil, tetapi
dia adalah dosa yang besar walaupun pelakunya tidak sampai keluar dari Islam. Bukankah kita pernah membaca ya, mendengar ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya tentang 3 orang yang melakukan amalan yang utama ya, besar sekali ya, jihad, kemudian mengajarkan agama, kemudian seorang dermawan, tetapi tiga-tiganya diseret ke dalam neraka disebabkan karena eh, tidak cukupnya keikhlasan dalam hati mereka ketika melakukan perkara-perkara yang besar tadi. Oleh karenanya, para ulama memperinci perkara ria ini ya, kalau ria jatuh kepada ibadah yang dia utuh satu paket, maka ibadah itu pun batal ya. Ibadah itu batal. Misalnya seseorang mengerjakan sholat awalnya ikhlas karena Allah, di rakaat kedua menjadi ria ya, maka sholatnya itu tidak diterima. Tapi kalau orang sudah melakukan ibadah, sudah selesai, kemudian timbul rasa ria ya, dan ujub, maka tentu dia segera menyadari ini dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya goresan-goresan ria itu adalah bahagian dari uh, waswas syaitan ya, yang dihembuskan kepada dada manusia supaya dia menyenangi akan hal itu. Dan ini memang banyak menimpa orang-orang yang dikenal baik ya. Orang-orang pengajian, ya, orang-orang yang belajar agama itu rentan sekali dengan urusan ria, ujub ya, karena apalagi orang yang di awal-awal dia eh, hijrah kemudian belajar agama ya, dia merasa bahwa dia menjadi orang yang terpilih ya, orang yang bersih ya, karena dia berusaha membersihkan dirinya. Nah, syaitan tidak tinggal diam. Syaitan akan bisikkan kepada dia dan seolah-olah orang-orang lain di luar dirinya yang tidak ikut hijrah bersama dia adalah orang-orang jahat ya, orang-orang yang harus dimusuhi, orang-orang yang terkutuk, ya, orang-orang yang berdosa dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang besar perkaranya yang harus diwaspadai. Kita tahu bahwa dosa-dosa yang berasal dari batin, dari hati itu lebih besar ya daripada dosa yang dikerjakan oleh fisik. Ya. Oleh karenanya, alhamdulillah jika seorang di antara kita segera mendeteksi ya hatinya, ya, sering mendeteksi hatinya, di mana kadang-kadang hatinya muncul ria, ya, apalagi dia ujub, ya, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Allah menghilangkan perasaan itu dan keinginan untuk menghiasi amalnya dengan ria dan ujub. Ya. Allahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah amal ibadah yang kita kerjakan, orang tua kita, nenek kita, buyut kita dapat pahalanya Ustadz? Jazakallah khair. Ya, hukum asalnya amalan yang dilakukan oleh seorang ya tidak pindah kepada orang lain. Tidak pindah kepada orang lain. Namun para ulama bersepakat ya, bahkan kata Syekh Albani rahimahullah taala ya, tidak ada perbedaan pendapat ulama ya, terkait dengan masalah amal seorang anak, ya, doanya ya, itu bermanfaat buat orang tuanya ya. Bermanfaat buat orang tuanya. Terutama ketika orang tuanya telah meninggal, ini masuk dalam kategori awaladin solihin yada'ulah ya. Termasuk amal yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh. Ya. Tetapi memang dalam surah At-Tur ya, ayat 21 ya, kerabat di antara kerabat yang mereka menduduki kedudukan yang tinggi di dalam surga itu bisa mengangkat derajat kerabatnya yang lain. Ya, seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya, ya seorang cucu bisa mengangkat derajat kakek neneknya dan sebaliknya ya. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi kesempurnaan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan
kepada penduduk surga. Oleh karenanya ya hendaklah masing-masing kita berlomba-lomba untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dimulai dari eh, memahami ya perkara tauhid secara mendalam ya, sehingga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna ya. Kemudian menjaga batasan-batasan yang Allah tetapkan sehingga kita tidak melampauinya dan atau malah kita terbiasa melanggar batasan-batasan ya. Hal-hal yang demikian ya bisa menyebabkan seseorang eh, selalu terpaut pada kebaikan-kebaikan dan menjadikan dirinya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, memperhatikan hatinya ya selalu ikhlas ya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan seseorang bisa menjadi penyebab ya keluarganya ya juga terangkat derajatnya di sisi Allah ya. Wallahu a'lam. Amin ya robbal alamin. Tamam Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz saya pernah mendengar bahwa kita sangat terperangah dan ketakutan pada saat ditanya dengan malaikat mungkar dan nangkir. Karena perawakannya pernah saya mendengar tubuhnya biru keungu-unguan. Benarkah Ustadz? Sehingga yang bisa menjawab pertanyaan itu hanya pertolongan Allah yang menguatkan hati ini. Menjawab dalam ketakutan yang besar. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Iya, disebutkan dalam riwayat ya, selain riwayat yang dibawakan Barok bin Azib ya, itu malaikat mungkar dan nakir ya, warnanya hitam kebiru-biruan ya, bukan keungu-unguan ya, hitam kebiru-biruan yang dia menggertak dan mendudukkan ya. Benar bahwa seseorang yang bisa menjawab tentunya karena keimanan ya. Allah teguhkan ia dengan keimanannya itu. Eh, Tidak terkait dengan masalah hafalan atau pengetahuan dia akan bahasa Arab ya. Karena Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab juga orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Tapi mereka dipastikan tidak mampu menjawab pertanyaan mukar dan nakir ya. Karenanya orang-orang yang hatinya bersih ya, hatinya salim, itulah orang-orang yang Allah teguhkan. Dan semua muara ini ya, disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ya, yang utama bagi seorang hamba itu adalah bersihnya ketauhidannya dari unsur-unsur kesyirikan ya. Seorang yang semakin bersih ketauhidannya ya, lurus ya, tidak tercemari oleh kesyirikan, maka dialah orang yang paling berpeluang besar ya diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Keimanannya termasuk dalam perkara bisa menjawab pertanyaan mukar dan nakir ya. Allahu a'lam. Tamam Ustadz, Alhamdulillah itu merupakan pertanyaan terakhir. Tafadol untuk ditutup kajian malam ini dengan untayan nasihat singkat Ustadz. Ya, nah. Jadi umahat atau libat ya. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya yang eh, selalu menutupi aib-aib kita ya. Keburukan ya, maksiat yang mungkin pernah kita lakukan ya masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya ya sebenarnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa itu dengan cara kembali kepadanya ya, bertobat. Karena Allah memiliki nama uh, Al-Halim ya, yakni yang terus-menerus memberikan kesempatan pada hambanya untuk kembali kepadanya. Karena kata Allah kalau sekiranya ya Allah itu menyiksa manusia disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan ya, maka niscaya Allah tidak akan meninggalkan satu makhluk melata pun di muka bumi ini. Tapi Allah tangguhkan itu semua sampai datang ajal padanya ya, pada waktu tertentu ya. Sungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat 45. Oleh karenanya renungilah akan hal ini ya, umahat ya. Perhitungkanlah setiap
dosa yang ada di hadapan kita masing-masing ya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita di antara ya bentuk kesungguh-sungguhan kita ya selalu mengenang dosa-dosa kita adalah eh, kalimat Sayyidul Istighfar yang Rasulullah ajarkan kepada kita ya di zikir pagi dan petang kita ya. Wajib harusnya bagi kita semua untuk menghafalnya ya, memaknainya ya dan bisa membaca dengan penuh kesadaran ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabbku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya, Engkau telah menciptakan aku dan aku ini adalah hambamu. Ya, dan aku ini terikat dengan janjimu. Ya, tentu aku akan eh, menunaikan janjiku ya sesuai dengan kemampuanku. Ya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang kuperbuat, aku mengakui akan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku mengakui akan dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Ya. Ini adalah kewajiban kita untuk menghafalnya umat ya, bagi yang belum hafal ya, supaya bisa dibaca sebagai zikir pagi dan petang ya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Semoga Allah yang maha baik senantiasa menambah ilmu dan keberkahan ilmu kepada Ustadz. Semoga apa yang Ustadz usahakan di jalan dakwah yang mulia ini menjadi pemberat timbangan amal nantinya. Barakallahu fiik Ustadz. Jazakunallah khair akhwat. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memudahkan kita semua menjadi wanita-wanita yang solihah, wanita yang bisa membawa surga kepada orang tuanya, wanita yang bisa menolong suami kita di atas agama, dan madrasah terbaik untuk anak-anak kita. Tetap semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu, karena penuntut ilmu atau tidak menuntut ilmu, rumah akan tetap kita harus bersihkan, pakaian masih harus kita lipat, anak masih harus kita urus, tapi kalau kita menuntut ilmu, maka keberkahan waktu kita dapat, ilmu untuk beramal pun juga kita mendapatkannya. Masya Allah. Baik, Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun minta dihalalkan dan kurang dan hilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikunna barakallah.